Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar contoh soal dan pembahasan penilaian akhir semester 1 tema 3 subtema 3. Soal nomor 1, sebutkan 3 contoh sikap cinta lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya, penanaman pohon dan merawat tumbuhan. Soal nomor 2, kita mempunyai kewajiban untuk peduli lingkungan, tetapi tidak semua orang sadar akan hal itu. Salah satu contoh akibat dari tidak peduli lingkungan yaitu banjir yang disebabkan oleh membuang sampah di aliran sungai dan juga menebang pohon di hutan. Soal nomor 3, sebutkan 3 hal untuk mencegah terjadinya banjir. Tidak membuang sampah di aliran sungai, membuat daerah resapan, dan menanam pohon. Soal nomor 4, salah satu bentuk cinta lingkungan yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Apa manfaat menjaga lingkungan? Lingkungan menjadi bersih, tidak terjadi bencana alam seperti banjir, udara menjadi segar karena tidak ada bau tidak sedap akibat penumpukan sampah. Soal nomor 5, apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan wawancara dengan narasumber? Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan wawancara, yang pertama adalah buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu, berpakaian dengan sopan, berbicara dan bersikap santun, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Soal nomor 6, berikan 3 contoh pertanyaan yang dapat diajukan kepada korban kebakaran. Nah, contohnya, apa penyebab kebakaran? Kapan terjadi kebakaran? Bagaimana kronologi kebakaran? Soal nomor 7, sebutkan 3 unsur dalam wawancara. Pewawancara, narasumber, tema, waktu, dan tempat. Soal nomor 8, perhatikan cuplikan percakapan berikut. A. Apa yang menjadi kendala dalam menanam padi, Pak? B. Untuk saat ini perubahan musim yang tidak menentu dan tidak dapat diprediksi, sehingga itu sangat menyulitkan kami dalam menentukan langkah yang kami ambil untuk menanam padi. A bertanya, bagaimana Bapak menyikapi keadaan tersebut? B menjawab, ya, kami tetap melakukannya karena itu sudah menjadi pekerjaan kami. Walaupun nanti pada hasil panen tidak menentu. Kadang rugi juga karena tiba-tiba hujan terus, jadi tanaman padi kita tergenang air dan kita gagal panen. Narasumber dalam cuplikan percakapan di atas yaitu seorang petani. Soal nomor 9, salah satu cara menghijaukan lahan dengan menanam tanaman-tanaman yang bermanfaat, misalnya tanaman obat. Contoh tanaman obat yaitu kencur, kunyit, temulawak, dan jahe. Soal nomor 10, apakah yang dimaksud dengan reboisasi? Reboisasi adalah penanaman pohon kembali terhadap lahan yang kosong atau hutan yang gundul, sehingga membuat pohon di hutan kembali normal dan berfungsi sebagai pelindung manusia dalam menyediakan udara, air, dan mencegah banjir. Soal nomor 11, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas adalah pupuk kompos yang terbuat dari campuran kotoran hewan, ternak, dan sampah dedaunan. Bagaimana proses pembentukan pupuk kompos? Sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan. Sekitar 2 bulan campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Soal nomor 12,
Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Sebutkan tanaman yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, ini sesuaikan dengan tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah kalian ya. Ini misalkan saja kakak berikan contoh terong, tomat, jahe, kunyit, dan kencur. Soal nomor 13, perhatikan gambar berikut. Karya seni di atas merupakan sebuah karya seni yang dihasilkan dari menyusun beberapa gambar yang sudah jadi dengan gambar yang sudah jadi lainnya. Misalnya gambar rumah dari majalah, kemudian dipotong yang hanya diambil gambar rumahnya saja, kemudian ditempelkan pada permukaan alas gambar. Penjelasan tersebut merupakan pengertian dari montase. Soal nomor 14, sebutkan 3 contoh karya seni menempel. Montase, kolase, dan mozaik. Soal nomor 15, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat karya seni montase adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan montase yaitu kerapian saat menempel gambar. Selain itu, ketelitian dan kesabaran juga sangat diperlukan untuk menghasilkan karya yang maksimal. Soal nomor 16, perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Termasuk karya seni apakah gambar di atas? Sebutkan satu per satu. A adalah kolase, B montase, C mozaik. Soal nomor 17, perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar di atas disebutkan bagian-bagian tubuh dari kumbang. Antena kumbang berfungsi untuk mencium dan merasakan keberadaan makanan. Soal nomor 18, apa fungsi selaput kaki pada bebek? Karena habitat bebek di perairan, sehingga fungsi selaput kaki adalah untuk memudahkan bebek dalam mencari makanan di perairan. Soal nomor 19, sebutkan 3 contoh hewan yang terancam punah di Indonesia. Komodo, harimau Sumatera, orangutan, dan burung cendrawasih. Soal nomor 20, kegiatan apa saja yang dapat merusak kelestarian flora dan fauna di Indonesia? Perburuan liar, penebangan pohon liar, dan pembuangan limbah sembarangan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.